Pemirsa, tidak ada batasan usia orang-orang dapat terinfeksi COVID-19. Berdasarkan Pusat Analisis Determinan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, virus corona juga lebih sering menyebabkan infeksi berat dan kematian pada lansia dibandingkan orang dewasa dan anak-anak. Bahkan Ketua Satgas COVID-19 Legend TNI Doni Monardo menyatakan, angka kematian lansia atau orang lanjut usia dan komorbid orang dengan penyakit penyerta akibat COVID-19 bisa mencapai 80% sampai 85%. Dok, biasanya ini ada pasien lansia yang datang, umumnya gejalanya apa saja nih dok? Ya, jadi salah satu hal yang justru agak sedikit merugikan kelompok usia lanjut ini, karena gejala yang spesifik pada kelompok ini biasanya tidak jelas. Kalau kita kenal selama ini biasanya gejala COVID itu kan ada sakit tenggorokan, ada demam, ada batuk, kemudian kalau berat bisa sesak ya. Nah, pada kelompok usia lanjut ini sayangnya gejala-gejala itu seringkali tidak muncul. Gejala yang muncul adalah tiba-tiba nafsu makannya hilang, atau tiba-tiba dia mengalami perubahan perilaku, atau tiba-tiba kesadarannya berubah. Jadi gejalanya tidak khas. Seperti itu Mbak Anas. Iya, jadi tidak ada spesifik ya dok? Ya. Nah, kalau untuk Dokter Adria, bagaimana dengan penanganan pasien COVID dengan komorbid? Oke, setuju sekali dengan Dr. Suyono ya, bahwa memang pada geriatri itu usia tua gejalanya nggak khas sekali. Nah, penanganannya biasa kami selalu memeriksakan lebih awal gitu ya, faktor-faktor risiko. Ya, karena kan dia ini kan paling sering karena gangguan faktor pembekuan paling sering gitu kan. Makanya kami rutin sekali meriksa udah jadi standar, periksa istilahnya faktor pembekuan gitu kan. Kalau udah meningkat sedikit kami, karena kan tim ya, ada tim penyakit dalam juga, jadi kami merut sama-sama gitu kan. Jadi kami selalu konsultasi bersama. Jadi kemudian juga jangan lupa intake-nya, makanannya gitu ya. Kadang-kadang faktor-faktor itu di geriatri usia lanjut bisa apa ya, makin memperberat gitu kan ya, dengan gangguan elektrolit, gitu. Elektrolit apa, starter mineral pada tubuh kita gitu kan. Jadi kami selalu lebih prepare untuk memeriksakan jadi ada istilahnya pemeriksaan dasar ya, dan itu harus kita lengkapi. Gitu. Dan juga lebih ketatlah monitoringnya, karena memang serius sekali sama Dr. Sujono bahwa ini nggak khas sekali gitu kan. Kadang-kadang infeksi pun dia nggak tinggi leukositnya, tiba-tiba nanti panas. Karena pengalaman kami biasanya kita sudah bisa mengatasi virus SARS-CoV-nya ini gitu ya. Namun kadang-kadang infeksi sekundernya, pemberat lainnya itu muncul setelah dia negatif segala macam hasil PCR dari COVID-nya. Jadi memang ini butuh sekali perhatian ya. Pengalaman Ibu dalam menangani pasien lansia ini seperti apa? Karena kan kalau pasien lansia cenderung biasanya lebih sensitif ya Ibu ya. Nah, bagaimana kemudian bisa memotivasi untuk meningkatkan tingkat kesembuhannya? Oke, iya memang pasien COVID itu sendiri kan perlu ruang isolasi tersendiri. Jadi mereka akan merasa tertinggalkan atau tersisihkan dari keluarga. Oleh karena itu, sikap perawat adalah untuk mendampingi pasien itu sendiri, membantu mensupport sistem dia, terus memfasilitasi mereka untuk berkomunikasi dengan keluarga. Contohnya nanti kita ada namanya keluarga sahabat COVID. Jadi di situ ada nanti dokter dari psikologis untuk membawa HP supaya keluarga bisa berkomunikasi dengan pasien itu sendiri. Dan untuk keperawatannya sendiri memang harus mendampingi pasien sendiri, karena tidak cenderung pasien itu gampang mudah terdepresi, sehingga butuh emang support system dari kita. Mungkin karena keterbatasan juga waktu untuk berkunjung, bisa jadi pasien itu jadi merasa kesepian. Kalau kayak itu kita manfaatkan waktu yang sedikit itu untuk komunikasi terapeutik kepada pasien, sehingga pasien punya keinginan untuk sembuh, keinginan untuk ketemu lagi untuk keluarga gitu. Karena banyak sekarang ini mereka merasa depresi karena gara-gara saya keluarga saya tertular, sehingga mereka ngerasa bersalah.
Akhirnya mereka cenderung diam, tidak nafsu makan, dan itu akan mempengaruhi perawatan selanjutnya. Gitu.